Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, malam-malam begini bisa berinteraksi dengan kalian secara langsung. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang diri sendiri. Tapi bukan narsis maksudnya. Jadi begini, dulu zaman saya kuliah ya, kuliah S1, saya pernah belajar tentang psikologi sosial, ya kan, ilmu psikologi sosial. Salah satu yang dipelajari adalah bahwa salah satu ciri atau indikator manusia, orang, pribadi yang dewasa, ya, dikatakan dewasa, matang, apabila bisa mengkritik diri sendiri, kemudian mentertawai diri sendiri, ya, ya itu paling tidak, ya, paling tidak 2 poin itu yang ingin saya munculkan, bahwa ciri kedewasaan seseorang adalah yang pertama bisa mengkritik diri sendiri, jadi otokritik begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa mentertawai diri sendiri. Nah, jadi tidak cuman maunya bisanya mentertawakan orang lain, tapi bisa mentertawakan diri sendiri. Itu ciri orang dewasa. Saya ingin memakai frame itu untuk bercerita tentang diri saya terkait dengan dunia politik. Nah, teman-teman sekalian, saya menilai diri saya sendiri ini adalah orang yang tidak cocok untuk masuk dunia politik. Nah, atau dengan kata lain, saya tidak cocok, tidak bisa, tidak tepat untuk menjadi politisi, apalagi politikus. Ada tikusnya soalnya kan. Kenapa? Dalam dunia politik yang juga pernah saya pelajari waktu kuliah, yang semuanya pengantar-pengantar, karena saya kuliah S1 jurusan jurnalistik. Jadi hampir semua ilmu sosial dipelajari, walaupun sifatnya pengantar. Karena untuk memberi frame cara berpikir, kerangka berpikir untuk calon-calon wartawan, ya, calon-calon jurnalis. Ya. Ilmu politik yang saya pelajari juga mengatakan bahwa di dalam politik itu adalah suatu ilmu untuk mempelajari tentang kekuasaan. Apa itu kekuasaan, apa itu untuk meraih kekuasaan, ya. Kira-kira seperti itu secara singkatnya. Nah, maka saya mengatakan bahwa saya tidak cocok untuk masuk dunia politik. Karena seperti kita ketahui, lebih-lebih kalau politik kemudian seperti yang sudah pernah saya sampaikan, dikotori oleh ilmunya Niccolo Machiavelli, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Repot itu, ya kan? Saya ini orangnya hitam putih, ya, hitam putih. Ya, jadi berpikir hitam putih. Ya, salah benar gitu, nggak ada wilayah abu-abu untuk saya gitu. Jadi saya nggak mau masuk wilayah abu-abu, ya, hak batil, udah gitu aja menurut saya dalam pandangan saya. Padahal politik kan enggak. Hari ini kita melihat, ya, orang yang kita anggap hebat itu, ya, agamanya ya hebat lah, ilmu agamanya, amalan agamanya hebat, tapi ya mau juga itu berkawan dengan orang-orang munafik, ya kan. Nah, karena katanya ya itu strategi aja supaya bisa meraih kekuasaan, supaya bisa berteman dengan banyak pihak gitu kan, katanya begitu. Ya memang begitu dunia politik, maka saya nggak bisa. Moh saya. Saya nggak mau dengan orang-orang yang hipokrit, ya kan, orang yang munafik, hipokrit, dan orang yang oportunis. Karena di dalam dunia politik itu yang ada adalah kepentingan, yang abadi adalah kepentingan. Tidak ada pertemanan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. Begitu kan dunia politik itu. Jadi ketika kepentingan berbicara, ya, kalau terpaksa harus bersekutu dengan, maaf nih, iblis, ya nggak apa-apa kalau itu untuk meraih kekuasaan. Itu politik, maka saya nggak bisa. Ya, nggak bisa masuk dunia politik. Moh saya, ya udah, memang bukan bidang saya. Ya, saya kadang-kadang heran, wah itu orang bisa ya, mau ya. Padahal kan juga belajar begitu ya, terutama yang muslim nih ya, kan ada hadis ya, Rasulullah bersabda bahwa barang siapa
bersama dengan suatu golongan atau menyerupai suatu golongan, maka dia bagian dari golongan itu. Ya kalau golongan itu golongan baik nggak masalah. Kalau golongannya nggak baik, kan sekarang modelnya begitu, nggak apa-apa bersekutu dengan bajingan. Yang penting ya toh, nanti partainya bisa maju ke pemilu dan seterusnya gitu kan. Kalau nggak dukung, wah nanti kita nggak bisa ikut pemilu ini ya, segala macam lah. Jadi oleh karena itu kembali lagi bahwa saya tidak bakat jadi politisi. Saya hitam putih ya, saya nggak ada wilayah abu-abu ya. Terus kemudian begini contohnya ya, sebagai konkret, misalnya saya jadi politisi di sebuah partai, kemudian saya nyalek gitu ya. Jadi apa namanya, nyalek ya, pengen jadi anggota legislatif, jadi anggota DPR lah, apakah di daerah atau di pusat, provinsi atau pusat, sama aja lah ya. Kan sebetulnya kependekan atau istilah DPR juga sekarang ini sudah nggak benar, nggak tepat ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Ternyata faktanya adalah perwakilan partai. Itu yang kemarin viral itu dari partai, salah satu partai yang nggak perlu saya sebutkan ya, orangnya gendut itu, namanya ada kata paculnya itu. Ngomong kita ini tergantung ibu gitu kan. Yang ngomongnya di gedung parlemen itu, yang katanya gedung wakil rakyat ya kan. Jadi oleh karena itu apa namanya, bagi saya nggak mungkin kayak gitu. Artinya gini, ketika saya menyalek, saya jadi anggota legislatif, jadi anggota DPR, apa namanya, saya berbeda pendapat dengan garis partai, kan kacau. Ada istilah direkol itu kan, direkol itu sama dengan dipecat. Ya, ibaratnya sudah nyalek habis uang miliaran, ternyata dipecat begitu saja, kan kacau. Maka oleh karena itu hampir semua partai apa namanya anggota legislatif ya harus loyal sama partainya, meskipun tidak sesuai dengan hati nuraninya, ya kan? Karena harusnya dia adalah wakil rakyat, tetapi ternyata kebijakan partai bertentangan dengan kepentingan rakyat, ya kan? Bahkan memang sangat apa namanya berlawanan dengan aspirasi rakyat itu kan. Ya, jadi oleh karena itu ini saya otokritik gitu, tapi saya juga mentertawakan diri sendiri ya. Mungkin dari saya melihat diri saya, goblok kamu itu, memang kamu itu ibaratnya balungnya bukan balung apa namanya politisi. Balungnya cuma tukang ngeritik. Nah ya biar. Oke teman-teman, saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Saya ingin mengatakan bahwa saya nggak bakat masuk dunia politik, saya tidak cocok jadi politisi, ya kan? Karena itu tadi ya, saya adalah orang yang hitam putih, dan kemudian saya nggak mau apa namanya ada konflik batin ya antara idealisme dengan kebijakan partai misalnya itu kan nggak mungkin itu kan, bertentangan terus itu. Tapi kalau politisi nggak masalah itu, pokoknya manut sama partai, pokoknya manut sama ketua partai, ya kan. Yang penting jalan terus itu kan, yang penting tetap duduk di kursi, ya kan. Yang penting dapat duit kan gitu kan. Itu teman-teman yang ingin saya sampaikan ya. Mohon maaf, saya kan ngomongin diri saya sendiri, bebas-bebas saja dong. Oke, terima kasih ya atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.